Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat. Yang dimana dari nikmat tersebutlah Allah masih sayang kepada kita. Intinya kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya jika lautan yang ada di muka bumi ini dijadikan tinta dan pepohonan yang ada di muka bumi ini dijadikan pena, begitu juga dengan dedaunannya dijadikan kertas, maka ia tidak akan bisa menuliskan semua nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Maka daripada itulah kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Selawat berkaitan salam beriring. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap curahkan kepada junjungan kita, yaitu Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in wa tabi'at hingga kita selaku umatnya. Semoga kita semua diberikan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin. Amin. Yang saya hormati Dewan Juri yang hari ini bijaksana, dan yang saya hormati pula teman-teman seperjuangan saya, dan yang saya hormati juga para penonton yang menyaksikan video ini dan seluruh peserta lomba kultum. Semoga kita semua, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, barakallahu fi umrihim, barakallahu fi rizqihim, barakallahu fi kulli hayatihim. Amin. Amin. Pada zaman dahulu kala ada seorang santri yang dia berasal dari Mesir dan belajar di Mesir pula. Santri ini bisa kita anggap yaitu yatim piatu. Dia sedang ada di pesantren. Dia belajar di sebuah pesantren, dan santri ini itu merasa bahwa dia itu pintar. Memang dia itu pintar. Dia merasa cerdas. Dia merasa bersemangat jika dia mendapatkan ilmu dari guru. Tetapi pada suatu ketika dia merasa bahwa saat gurunya menerangkan dia tidak bisa paham-paham, sedangkan dengan teman-teman yang lainnya, dengan santri-santri yang lainnya itu cepat memahami apa yang diberikan kepada gurunya. Lalu santri ini itu merasa merasa bahwa dirinya itu susah mendapatkan ilmu yang diberikan kepada gurunya. Lalu suatu ketika santri ini pergi keluar pesantren, bahwa bahkan dalam pikirannya, dalam dirinya, dia tidak ingin kembali lagi ke pesantren karena dia tidak bisa memahami apa yang diberikan kepada gurunya. Lalu santri ini berjalan keluar dari pesantren menuju ke rumahnya, melewati gunung, melewati lembah, melewati sungai, melewati hutan, sampai hujan turun dengan deras. Lalu santri ini cepat-cepat mencari tempat teduh yang untuk dia menurut sehingga air hujan datang. Lalu dia menemukan sebuah gua. Lalu santri ini masuk ke dalam gua. Seketika di dalam gua, santri ini mendengar ada sesuatu yang bunyinya itu semacam tetesan air yang mengenai sesuatu. Lalu santri ini mencari, oh ternyata di sana di dalam gua tersebut ada air hujan, ada sebuah air yang menetesi batu. Mungkin
sehingga batu tersebut itu menjadi hancur. Lama kelamaan batu itu menjadi hancur. Lalu santri itu melihat, menatapinya sampai dia berpikir, batu saja yang begitu kerasnya bisa hancur dengan air yang istiqomah menetesi ke batu tersebut. Bagaimana dengan kepalaku ini tidak sekeras batu. Jika aku istiqomah dalam menuntut ilmu, maka aku akan bisa menjadi pintar, maka aku bisa menjadi cerdas. Lalu setelah mengamati batu tersebut, santri ini tidak pulang ke rumahnya. Santri ini malah pulang ke pesantrennya. Dia kembali lagi belajar menuntut ilmu. Lalu santri ini dengan sungguh-sungguh belajarnya, mengurangi dosa-dosa kecilnya, melakukan yang harus dia lakukan, tidak akan melakukan yang dia tidak akan lakukan. Dia menghindari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendekatkan hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengurangi dosa-dosa kecil. Dalam hatinya dia bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang ulama. Selang 2 tahun kemudian, berapa tahun kemudian, santri ini menjadi ulama besar. Santri ini menjadi ulama terkemuka dengan mazhab Imam Syafi'i yang sering kita kenal dengan sebutan Ibnu Hajar. Dia menghindari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendekatkan hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengurangi dosa-dosa kecil. Dalam hatinya dia bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang ulama. Selang 2 tahun kemudian, berapa tahun kemudian, santri ini menjadi ulama besar. Santri ini menjadi ulama terkemuka dengan mazhab Imam Syafi'i yang sering kita kenal dengan sebutan Ibnu Hajar. Kenapa dia mendapatkan julukan Ibnu Hajar? Karena dia mengambil nama tersebut dari pengalamannya saat dia berada di dalam gua. Kata santri tersebut, aku tidak bisa menjadi seperti ini kalau bukan berkat guruku, kalau bukan berkat orang tuaku yang selalu mendoakan aku di luar sana, yang selalu mendoakan aku agar menjadi anak yang soleh, agar selalu mendoakanku agar menjadi orang yang bermanfaat. Maka daripada itu, kita selaku umat manusia janganlah berhenti menuntut ilmu. Janganlah berhenti menuntut ilmu. Bahkan ada peribahasa yang mengatakan, belajarlah yang jauh sampai ke negeri Cina. Jadi maksud negeri Cina ini bukan negara Cina, tetapi belajarlah yang jauh. Jangan engkau belajar di tempat situ saja. Karena engkau belajar di tempat situ saja, maka ilmu engkau akan segitu saja. Maka belajarlah dari tempat ke tempat yang lain. Maka engkau akan mendapatkan pengalaman yang bermanfaat. Maka daripada itu, kita harus sungguh-sungguh dalam belajar. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka daripada itu, kita harus senantiasa. Maka daripada itu, kita harus sering-sering belajar. Jangan engkau berhenti belajar. Karena dalam hadis dikatakan, belajarlah sampai ke liang lahat. Belajarlah dari engkau lahir sampai ke liang lahat. Janganlah engkau tinggalkan sholat. Janganlah engkau lalai dalam sholatmu. Karena amalan pertama yang akan ditanyakan di akhirat nanti ialah sholat. Maka daripada itu, janganlah engkau lalai dalam sholatmu. Janganlah engkau lalai dalam semua pekerjaanmu.
Karena jika engkau lalai dalam sholatmu, maka seluruh pekerjaanmu akan dijadikan lalai, akan membuat. Maka daripada itu, cukup sekian, terima kasih yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.